Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, pada materi kali ini adalah pertemuan ke-11 ya dari mata kuliah interaksi obat dan juga makanan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan interaksi makanan dan obat pada anak-anak. Jadi sebelum melanjutkan perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, amin. Berdoa selesai. Bisa saya mulai ya untuk materi terkait dengan interaksi makanan dan obat pada anak. Oke, ini sudah saya share screen. Em, Baik, pertama kita akan membahas tentang interaksi makanan dan obat pada anak-anak. Jadi terbagi menjadi tiga ya, interaksi makanan dan obat itu yang berkaitan pada usia pasien, mulai dari anak-anak, balita, kemudian balita, anak-anak sampai remaja itu jadi satu kesatuan. Kemudian nanti kita juga akan membahas terkait dengan interaksi makanan dan obat pada ibu hamil dan juga ibu menyusui, dan yang terakhir yaitu pada usia geriatri atau pada usia lansia. Ya, baik, pada materi pertama kita akan belajar terkait dengan interaksi makanan dan obat pada anak-anak, meliputi apa saja, yaitu efek samping yang ditimbulkan dari adanya interaksi makanan dan obat pada usia anak-anak, di mana usia anak, balita, anak, dan juga sampai usia remaja itu biasanya mengonsumsi obat-obatan yang hampir mirip atau sama ya dengan usia dewasa, di mana obat-obatannya itu meliputi obat padat, kemudian ada obat semi padat ya seperti sirup, ada kaplet, tablet, dan lain sebagainya. Jadi kita akan belajar terkait dengan em, apa sih efek samping yang ditimbulkan oleh interaksi adanya makanan dan obat yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut, dan juga dampaknya apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan panduan ya keamanan dari adanya interaksi antara makanan dan juga obat itu akan menimbulkan efek samping yang bagaimana, dan juga upaya ya yang biasa yang harus dilakukan apabila terjadi adanya toksisitas, gejala toksisitas. Oke, kita mulai dulu pada ini ya, pada eh, indikator atau urgensi ya ketercukupan nutrisi pada anak, di mana asupan gizi yang kurang atau adanya defisiensi, yaitu kekurangan gizi akibat adanya penggunaan obat jangka panjang. Jadi ada beberapa obat yang memang dia menyebabkan terjadinya defisiensi dari nutrisi tertentu seperti vitamin, mineral, protein, lemak dan lain sebagainya yang seharusnya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, diakibatkan karena adanya interaksi tertentu baik dari farmakokinetik maupun farmakodinamiknya, maka mengakibatkan terjadinya defisiensi atau terhambatnya proses absorpsi, metabolisme dan juga ekskresi dari makanan tersebut gitu ya. Oke, kita masuk ke beberapa fase-fase yang dialami oleh masa balita sampai dengan usia remaja seperti itu ya. Jadi obat itu akan mempengaruhi beberapa faktor, di antaranya yaitu seperti pertumbuhan, perkembangan, dan juga tingkat pubertas secara permanen pada usia anak sampai dengan usia remaja seperti itu. Jadi ini ya fase awal dari kelahiran, yaitu di mana pada waktu 1 minggu awal dari kelahiran, bayi itu akan kehilangan lebih dari atau sama dengan ya 10% dari berat badannya, dikarenakan ya hanya meminum ASI atau hanya nutrisinya itu hanya tercukupi dari meminum ASI yang berasal dari ibu seperti itu ya. Kemudian setelah hari ke-8 sampai dengan hari ke-10 berat badan kembali pulih ya. Ini dikarenakan
proses adaptasi ya yang sudah terjadi pada usia bayi mulai dari 1 minggu awal sampai dengan hari ke-8 dan juga hari ke-10, di mana bayi akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik dari penguatan sistem imun, kemudian ada beberapa jaringan dan organ yang sudah mulai sempurna ya perkembangannya, jadi berat badan itu juga akan mulai stabil ya dibandingkan pada minggu awal kelahiran. Kemudian pada usia 5 bulan, di mana bobot bayi atau berat badan ya pada bayi itu akan mencapai 2 kali lipat ya lebih dari berat bayi yang awal, di mana pada usia 5 bulan ini bayi sudah mulai mengonsumsi beberapa makanan-makanan pendukung ASI seperti itu ya. Jadi ada MPASI dan juga beberapa makanan-makanan lain yang nutrisinya itu akan tercukupi dari makanan pendukung tersebut, selain dari ASI seperti itu ya. Jadi bobotnya itu akan 2 kali lipat lebih berat dibandingkan pada usia awal minggu awal kelahiran bayi seperti itu. Kemudian pada usia 1 tahun, di mana bobot bayi ini akan meningkat ya 3 kali lebih berat dibandingkan dengan usia awal atau dibandingkan pada usia 8 sampai 10 hari dan juga usia 5 bulan, karena bayi itu akan mulai beradaptasi makan makanan nasi seperti itu ya, sudah mulai makan nasi, makanan ringan, kemudian ada cemilan dan lain sebagainya, dan ini ditunjukkan dengan adanya perkembangan atau pertumbuhan mulai dari panjang badan, di mana dia akan mulai apa ya, mulai ini apa namanya mulai meningkat pertumbuhannya itu lebih dari 55% ya dibandingkan dengan minggu awal kelahiran, dan juga lingkar kepala peningkatannya itu sebesar lebih dari 40% dibandingkan minggu awal dari kelahiran bayi. Nah, itu pada usia 1 tahun ya. Kemudian kita berlanjut pada masa remaja atau usia remaja, di mana pada usia remaja ini merupakan eh, usia-usia yang akan terjadi growth spurt. Apa itu? Yaitu percepatan pertumbuhan ya, mulai pesat perkembangannya dan pertumbuhannya. Dan juga akan mengalami fase yang namanya pubertas seperti itu. Makanya harus diseimbangkan antara ketercukupan nutrisi ya, kebutuhan gizi itu juga akan meningkat drastis dibandingkan pada minggu awal atau usia 1 tahun. Karena ini merupakan masa-masa emas ya dari pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu pada masa remaja, di mana ketercukupan nutrisi, zat gizi itu juga harus dipertimbangkan atau harus ini ya harus dicukupi kebutuhannya dibandingkan pada usia-usia di bawah 1 tahun seperti itu. Kemudian ini selanjutnya merupakan beberapa metode ya dalam mengonsumsi obat yang biasanya dilakukan oleh beberapa orang tua untuk diberikan pemberian obat kepada anaknya, di mana anak itu akan menggunakan ya banyak obat yang sama dengan usia dewasa maupun remaja, remaja sampai dewasa. Namun keterbatasan fisik dari mereka itu akan memicu terjadinya modifikasi ya metode pemberian yang beresiko. Jadi beberapa orang tua itu biasanya karena instingnya seperti itu ya. Jadi kayak beberapa orang tua akan mengada-ada seperti kayak menghancurkan obat tersebut agar mudah untuk ditelan atau dimakan oleh anak tersebut. Nah, itu tidak boleh sembarangan seperti itu ya, kecuali sudah dalam apa saran dokter atau sudah diarahkan oleh dokter. Contohnya seperti obat puyer. Nah, itu kan tidak apa-apa dicampur dengan air, kemudian diminumkan. Apabila ada obat-obat padat yang lain, obat kapsul, obat kaplek, tablet dan lain sebagainya itu harus berhati-hati ya. Em, apa cara penghancurannya. Jadi tidak semua obat itu harus dihancurkan dan dicampurkan dengan bahan makanan atau minuman-minuman yang disukai oleh anak, karena itu bisa menyebabkan eh, apa gejala toksisitas, bisa berbahaya ya diakibatkan karena obat yang seharusnya itu diminum dengan cara ditelan utuh untuk meminimalisir terjadinya goresan atau infeksi pada lambung karena sifat dari obat tersebut, diakibatkan
oleh kesalahan ya metode pemberian obat atau metode konsumsinya, maka itu juga akan mengakibatkan terjadinya eh, gejala klinis seperti itu. Jadi sangat berbahaya. Dimana yang pertama di sini ditunjukkan yaitu hambatan menelan. Di mana pada kalau anak-anak itu kan nggak suka ya obat-obatan yang rasanya pahit, kemudian obat-obatan yang biasanya berbentuk masih dalam bentuk utuh lingkaran atau bentuk tablet dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu akan menginisiatif ya atau eh, biasanya kayak memberikan em, metode-metode yang menurut beliau-beliau itu mudah untuk dikonsumsi atau mudah agar lebih cepat obat masuk ke dalam tubuh si anak. Tapi itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan ya, harus sesuai dengan arahan dan resep dari dokter setelah berkonsultasi dengan tenaga medis, baik dokter maupun apoteker seperti itu. Jadi anak sering tidak dapat menelan tablet utuh ya, memaksa orang tua menghancurkan tablet atau membuka kapsul. Nah, ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena bisa memicu terjadinya penurunan efektivitas dari obat atau bisa menyebabkan terjadinya obat di dalam tubuh itu efektivitasnya menjadi meningkat ya, meningkat drastis dan mengakibatkan terjadinya toksisitas atau efek samping yang merugikan seperti itu apabila tidak sesuai dengan anjuran konsumsi obat gitu. Kemudian yang kedua, keterbatasan sediaan. Jadi dosis cair ya, obat-obatan yang bersifat cair atau seperti sirup dan lain sebagainya itu tidak selalu tersedia untuk semua jenis obat. Jadi dikarenakan beberapa obat itu masih tersedia hanya dalam bentuk yang tablet atau padat, maka beberapa orang tua itu akan ini ya menghancurkan atau bahkan mencampurkan ya dengan makanan tertentu itu tidak boleh secara sembarangan, jadi harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Apabila diperbolehkan, aman gitu ya, kan kita kemarin sudah belajar terkait dengan beberapa kurva-kurva, ada 3 kurva ya, di mana ada makanan yang memberikan efek secara langsung, makanan yang memberikan efek positif dan juga negatif, serta makanan yang tidak berefek terhadap efektivitas obat tertentu di dalam tubuh. Nah, bagi makanan yang tidak mempengaruhi efektivitas obat di dalam tubuh, itu boleh dicampurkan seperti itu, tapi sesuai dengan anjuran atau setelah berkonsultasi dengan tenaga medis seperti itu ya. Modifikasi berbahaya nih ya. Praktik umum mencampur obat ke dalam makanan atau minuman favorit ini dapat mengubah efektivitas obat secara fatal ya, mempercepat pelepasan obat atau menghentikan penyerapan sepenuhnya. Jadi bisa menghambat proses absorpsinya, metabolisme, kemudian ekskresi dan juga bisa mengganggu ya proses farmakodinamiknya. Jadi efektivitas dari obat itu akan menurun, bahkan bisa menyebabkan toksisitas. Seperti itu. Nah, ini beberapa penyakit-penyakit yang biasanya terjadi pada anak ya. Ada beberapa penyakit yang kadang itu dialami oleh pasien anak-anak seperti itu. Dan juga beberapa pengobatan ya atau resep obat yang diresepkan untuk beberapa penyakit tersebut. Yang pertama ini ada penyakit asma di mana untuk peresepan obatnya itu biasanya diarahkan untuk konsumsi obat albuterol di mana obat ini tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan-makanan yang mengandung atau makanan atau minuman ya yang mengandung kafein. Salah satu contohnya yaitu seperti coklat, di mana coklat ini kan mengandung kafein di dalamnya. Jadi ada juga coklat yang non kafein, tapi ya konsumsinya itu tidak boleh secara bersamaan ya dengan obat albuterol ini. Jadi harus diberikan jeda sebelum maupun sesudahnya, 2 jam sebelum maupun 2 jam sesudah meminum obat dari albuterol ini. Nah, mengapa demikian? Karena apabila dikonsumsi secara bersamaan, itu akan secara signifikan meningkatkan reaksi obat yang merugikan. Jadi pelepasan obat albuterol di dalam tubuh itu akan meningkat diakibatkan karena adanya kandungan kafein, yaitu akan menyebabkan em, gejala toksisitas ya, di mana obat albuterol ini akan meningkat kadar atau volumenya di dalam peredaran darah dan itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan ya atau efek sinergis dari obat albuterol ini. Kemudian selanjutnya pada obat teofilin. Nah, teofilin ini juga merupakan obat asma yang tidak boleh dikonsumsi dengan makanan umum. Biasanya konsumsinya itu sebelum makan ya, atau bahkan jauh setelah makan.
Jadi tidak boleh bersamaan dengan makanan. Nah, biasanya kan beberapa mengonsumsi obat dengan pisang atau buah-buahan tertentu. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh sembarangan meskipun em, susah Bu nelannya. Ya akan tetapi itu tidak boleh dilakukan karena bisa menyebabkan terjadinya ini ya efek bahaya yang merugikan baik bagi ya pasien itu sendiri. Makanan dapat memicu pelepasan dosis sama seperti albuterol tadi. Jadi teofilin ini akan dipercepat proses pelepasannya atau rilisnya. Proses rilis di dalam tubuh itu akan dipercepat. Jadi em, apa namanya distribusinya itu juga akan dipercepat ya dengan adanya em, konsumsi secara bersamaan dengan makanan tertentu. Ya, jadi dosis obat ke dalam darah itu secara tiba-tiba dan konsentrasi atau dosis obat teofilin di dalam darah itu juga akan meningkat. Itulah yang bisa menyebabkan beberapa gejala penyakit komplikasi lainnya. Jadi mengakibatkan efek samping di luar dari penyakit asma ini. Kemudian yang kedua yaitu penyakit jantung, biasanya diresepkan dengan obat digoxin ya. Obat digoxin ini tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan-makanan yang tinggi serat atau pektin ya, karena bisa mengikat molekul kimia dari obat digoxin itu sendiri sehingga menyebabkan terjadinya penurunan efektivitas dari obat digoxin. Karena proses penyerapannya, proses metabolismenya itu akan dihambat seperti itu. Kemudian obat hidralizin ini juga untuk penyakit aritmia ya atau gangguan irama pada jantung di mana tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang ya karena dapat menguras cadangan tubuh karena dia biasanya bersifat sebagai antivitamin yaitu bisa menyebabkan terjadinya penghambatan dari proses absorpsi vitamin B6 atau proses pemecahan vitamin B6 pada proses metabolismenya itu juga dihambat, maka tubuh itu akan mengalami gejala defisiensi dari vitamin B6 sehingga pada beberapa kasus untuk obat penyakit jantung yang sudah diresepkan eh ya pada pasien penyakit jantung yang sudah diresepkan dengan obat hidralizin ini disarankan untuk mengonsumsi banyak makanan-makanan yang mengandung vitamin B6 atau piridoksin ya. Akan tetapi konsumsinya itu tidak boleh secara bersamaan dengan konsumsi obat hidralizin karena bisa menyebabkan terjadinya penghambatan pencernaan ya dari vitamin B6 ini. Selanjutnya itu pada penyakit radang khusus, di mana biasanya diresepkan obat sulfalazin ya. Obat sulfalazin ini penyerapannya itu akan bersaing ya, bersifat antagonis untuk kompetitif ya, bersifat kompetitif dengan asam folat. Jadi proses absorpsinya itu akan bersaing dengan penyerapan atau absorpsi dari asam folat sehingga tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan-makanan yang mengandung asam folat karena pasti asam folatnya itu akan kalah seperti itu ya diakibatkan karena dosis obat surfalazin yang lebih tinggi dibandingkan dengan eh, konsentrasi dari asam folat yang terkandung pada makanan tertentu seperti itu. Jadi harus diberi jeda untuk bisa menyerap antara kedua molekul tersebut. Jadi kalau kita makan atau minum obat sulfalizin ini setelah makan, maka dikasih jeda waktu 2 sampai 3 jam ya. Jadi biar makanan-makanan yang mengandung asam folat itu dicerna terlebih dahulu di dalam tubuh setelah dimanfaatkan, setelah di metabolisme, maka nanti baru boleh meminum obat sulfalazin biar tidak mengganggu proses absorpsi dan juga metabolisme dari asam folatnya itu sendiri. Kemudian pada obat kejang, ini ya, pada pasien dengan gejala kejang atau epilepsi, biasanya untuk peresepan obatnya menggunakan fenobarbital itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan suplemen vitamin B6, dan apalagi dengan dosis tinggi ya. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan efek terapeutik dari fenobarbital. Jadi kayak akan bersaing sama seperti sulfalazin tadi, dia bersifat sebagai antagonis dari vitamin B6 ya. Apabila konsentrasi dari keduanya itu ada yang lebih rendah salah satunya, maka dia akan kalah gitu. Tidak bisa tidak bisa diserap atau dicerna di dalam tubuh dikarenakan
dipengaruhi oleh dosis ya atau konsentrasinya, baik pada fenobarbital, kemudian dan juga pada vitamin B6. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk pengobatan obat yang biasanya diresepkan pada penyakit kejang atau epilepsi, yaitu adalah phenytoin ya. Obat phenytoin ini tidak disarankan untuk dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan via feeding tube ya. Apa itu feeding tube? Ya kalian pasti sudah paham ya. Di mana feeding tube ini biasanya digunakan untuk menyalurkan ya cairan nutrisi atau cairan yang mengandung zat gizi penting bagi tubuh yang dialirkan atau disalurkan melalui selang yang langsung masuk ke dalam ini ya, langsung masuk ke dalam lambung seperti itu. Diakibatkan karena beberapa kondisi penyakit tertentu yang terjadi pada pasien. Nah, kalau pada kejang kan itu sudah tidak bisa mengonsumsi makanan secara normal ya. Jadi sudah apa ayan ya kalau pada istilah umumnya. Nah, kalau ayan itu kan sudah kaku tubuhnya, jadi harus berikan pertolongan pertama itu dengan menggunakan via feeding tube ya untuk menyalurkan obat-obat apa makanan-makanan yang berisi atau mengandung nutrisi penting. Dan itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan obat phenytoin, di mana akan mengakibatkan terjadinya bioavailabilitas anjlok ya dari obat phenytoin. Jadi obat phenytoin yang seharusnya itu bisa secara normal sampai ke sistem peredaran darah diakibatkan karena bertabrakan atau apa konsumsinya secara bersamaan dengan makanan yang disalurkan melalui feeding tube ini, maka akan menyebabkan terjadinya apa ini ya konsentrasi atau kadar dari phenytoin di dalam darah itu menjadi meningkat. Nah, untuk aturannya itu biasanya pemberian dari makanan via feeding tube ini ditunda ya selama 2 jam setelah konsumsi dari obat phenytoin. Jadi diberikan jeda 2 jam untuk bisa dicerna terlebih dahulu obatnya di dalam tubuh. Kemudian setelah selesai di metabolisme dan tinggal diekskresi, maka setelah itu baru boleh diberikan makanan via feeding tube ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke aturan absorpsi antibiotik ya, di mana pada obat-obatan antibiotik yang dikonsumsi atau diresepkan oleh dokter. Nah, ini seperti salah satu contohnya ada eritromisin atau golongan stearat ya, di mana pada antibiotik ini itu harus dikonsumsi pada saat perut kosong ya, berarti sebelum makan. Karena dapat ya bisa menyebabkan terjadinya penghambatan absorpsi ini. Jadi menghambat penyerapan dari antibiotik eritromisin untuk apa interaksinya dengan obat tertentu, dengan makanan seperti itu ya. Kemudian pada penisilin diberikan 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan, tidak boleh secara bersamaan dengan makanan gitu ya. Kemudian ada fluoroquinolone. Fluoroquinolones ini merupakan salah satu antibiotik juga di mana tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan makanan karena dia bisa apa ya menghambat proses penyerapan dari beberapa mineral-mineral atau zat besi penting yang ada di dalam tubuh. Ya, jadi akan menonaktifkan kation divalensi beberapa mineral-mineral yang memiliki ion gitu ya. Jadi kayak kemarin kita sudah belajar tentang ikatan kelat di mana pada ion-ion yang terkandung di dalam mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan mengikat suatu molekul obat atau antibiotik yang dapat menghambat proses absorpsinya sehingga menurunkan efektivitas dari obat tersebut. Jadi tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan beberapa mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, bisa membentuk ikatan kelat itu tadi. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita belajar tentang ini ya interaksi antara suatu herbal atau suplemen tertentu yang tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan obat-obatan kimia karena bisa menyebabkan terjadinya efek samping atau bahkan reaksi toksisitas atau gejala klinis ya bisa menyebabkan penyakit tertentu. Nah, suplemen diet dan herbal sering secara radikal mengubah enzim metabolisme di hati, yaitu enzim CYP, sitokrom P450 ya, dan juga fungsi koagulasi darah. Jadi apabila bawang putih suplemen ya, biasanya suplemen bawang putih ini
dikonsumsi untuk apa ya, meningkatkan imunitas tubuh atau memberikan kekuatan ya pada sistem imun yang ada di dalam tubuh, dan juga biasanya dikonsumsi untuk penderita penyakit jantung ya, untuk membuat vasodilatasi atau menstabilkan kondisi irama dari jantung. Nah, eh, apa namanya, konsumsinya itu tidak boleh secara bersamaan dengan beberapa jenis obat tertentu. Salah satu di sini ada warfarin atau antiplatelet, dan juga beberapa golongan obat-obatan NSAID ya yang berfungsi sebagai antiplatelet, karena dapat menghambat proses ini terjadinya penggumpalan darah atau menghambat trombosit ya, yang seharusnya bisa mengikat sel-sel darah, sel-sel darah merah di dalam tubuh diikat untuk menjadi koagulan atau menggumpal ya darahnya, diakibatkan karena konsumsinya secara bersamaan dengan suplemen dari bawang putih, maka itu akan menyebabkan terjadinya pendarahan dan memperpanjang waktu pendarahan kronis ya jika terjadi luka seperti itu. Jadi lukanya, penyembuhan luka itu menjadi terhambat. Proses penyembuhan lukanya itu menjadi cukup lama ya dibandingkan pada tidak dikonsumsi secara bersamaan dengan suplemen bawang putih ini. Kemudian bawang putih itu juga tidak boleh ya. Ini suplemen ya, atau beberapa jenis-jenis makanan yang mengandung tinggi bawang putih atau biasanya digunakan sebagai bumbu ya, bumbu masakan. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan beberapa obat yang berperan sebagai inhibitor protease ya. Di mana inhibitor protease ini biasanya digunakan untuk gejala penyakit apa ya, pemecahan dari protein tertentu gitu ya. Jadi apabila dikonsumsi secara bersamaan dengan suplemen bawang putih, maka akan berinteraksi negatif dengan enzim CYP 450 di hati. Jadi dia akan menghambat ya, bawang putih ini akan menghambat proses pemecahan obat enzim obat dari inhibitor protease dengan cara menghambat kerja dari enzim sitokrom P450 di hati seperti itu. Jadi akan terhambat proses metabolisme dari obat ini. Sedangkan jahe itu juga jahe, beberapa produk olahan jahe maupun suplemen jahe itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan obat antikoagulan dan anti diabetes. Nah, mengapa demikian? Karena akan mengganggu ya eh, proses dari trombosit ini, sama seperti yang bawang putih tadi. Jadi dia akan menghambat proses terjadinya penggumpalan darah di dalam tubuh, serta mempengaruhi kadar gula darah. Jadi jahe itu akan mempengaruhi tingkat atau volume ya, kadar gula darah di dalam tubuh, sehingga bisa menyebabkan peningkatan glukosa di dalam darah, dan juga bisa memicu eh, apa terjadinya pendarahan karena proses koagulasi atau proses pembekuan darah di dalam tubuh itu dihambat dikarenakan konsumsi atau ini ya, kandungan-kandungan dari jahe tersebut. Kemudian ginseng ya, ginseng ini juga tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan beberapa obat, ya itu seperti antikoagulan dan juga alkohol, obat-obatan yang mengandung alkohol, di mana hal ini bisa menyebabkan terjadinya memperpanjang ya waktu pembekuan darah. Jadi akan menggagalkan antikoagulannya, sehingga darah yang seharusnya itu dibekukan, maka akan mengakibatkan terjadinya pengenceran darah ya, karena fungsi dari trombosit untuk menggumpalkan darah atau mengikat sel-sel darah itu akan terhambat atau terganggu, sehingga menyebabkan terjadinya keparahan dari pendarahan maupun proses penyembuhan luka yang menjadi semakin panjang dan lain sebagainya. Nah, eh, pada beberapa golongan obat yang memiliki kandungan alkohol itu akan membersihkan alkohol di dalam darah. Jadi, beberapa obat yang mengandung alkohol itu akan secara langsung dipercepat ya proses absorpsinya, metabolisme, dan juga ekskresinya. Sehingga obat-obatan yang mengandung alkohol tersebut, seperti salah satu contoh kita eh, lihat seperti benzodiazepin ya, obat-obatan depresan dan lain sebagainya, diazepam dan lain sebagainya, itu akan dipercepat proses metabolismenya di dalam tubuh atau proses pencernaannya, sehingga tidak akan berefek secara optimal atau secara maksimal seperti itu. Nah, sedangkan pada beberapa
gejala-gejala seperti mabuk ya dan lain sebagainya itu ginseng Korea sangat bermanfaat diakibatkan karena dia bisa membersihkan ya mempercepat proses clearance dari alkohol yang ada di dalam tubuh atau ada di dalam darah sehingga bisa mempercepat proses proses mabuk itu bisa langsung dibersihkan alkohol dari dalam tubuh sehingga bisa segera sadar gitu ya. Kemudian pada suplemen kromium ini juga tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan kalsium karbonat seperti salah satu contoh obatnya adalah antasida di mana em, obat golong apa suplemen golongan kromium ini itu akan dipercepat ya proses pencernaannya di dalam tubuh sehingga clearance-nya itu juga akan dipercepat. Jadi tidak akan berefek sama sekali karena proses pencernaannya di dalam tubuh itu dipercepat dengan interaksi atau konsumsi secara bersamaan dengan obat antasida ini. Kemudian selanjutnya kita sampai di interaksi vitamin ya, vitamin atau mineral penting yang ada di dalam tubuh dengan interaksinya bersama dengan obat-obat tertentu. Nah, pada vitamin A itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan obat neomisin atau warfarin ya, di mana hal ini akan meningkatkan terjadinya efek hipoprotrombinemik. Hipoprotrombinemik ini merupakan suatu gejala kondisi yaitu kekurangan protrombinemik ya, berbahaya bagi proses pembekuan darah. Jadi darah itu kan butuh protrombinemik untuk bisa membeku ya atau mempercepat proses penyembuhan luka, menghentikan pendarahan dan lain sebagainya. Apabila kekurangan zat protrombinemik di dalam tubuh atau yang disebut sebagai hipo ya, protrombinemik, maka akan menghambat proses pembekuan darah. Jadi bisa pendarahan itu akan berlangsung lebih lama, proses penyembuhan luka juga menjadi lebih lama dan lain sebagainya apabila dikombinasikan antara vitamin A dengan obat neomisin atau warfarin. Kemudian pada obat kolestiramin ya akan menurunkan penyerapan vitamin A ke dalam tubuh sehingga apabila dikonsumsi secara bersamaan obat kolestiramin dengan vitamin A maka akan menyebabkan terjadinya defisiensi dari vitamin A di dalam tubuh sehingga itu bisa menyebabkan atau berdampak pada kondisi klinis yang khususnya pada mata seperti itu. Kemudian asam folat ya, asam folat ini tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan phenytoin, baik makanan maupun suplemen yang mengandung asam folat itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan obat phenytoin karena dapat meningkatkan metabolisme dari obat phenytoin, mengurangi kadar efektivitas obat di dalam tubuh atau di dalam darah gitu ya, sehingga menghambat ya proses penyerapan, metabolisme maupun ekskresi dari obat phenytoin itu sendiri. Kloramfenikol itu akan menurunkan fungsi metabolisme dari asam folat. Jadi asam folat yang seharusnya itu bisa dipecah atau dimetabolisme di dalam tubuh untuk bisa dimanfaatkan ya dan juga menanggulangi terjadinya defisiensi dari asam folat di dalam tubuh diakibatkan karena konsumsinya secara bersamaan dengan obat kloramfenikol, maka akan menyebabkan terjadinya penghambatan proses metabolisme dari asam folat dengan cara menghambat ya enzim yang berfungsi untuk memecah asam folat tersebut sehingga asam folat di dalam tubuh itu kadarnya akan berkurang atau bisa menyebabkan terjadinya defisiensi asam folat. Pada obat sulfalazin itu juga akan menghambat penyerapan asam folat di saluran cerna. Jadi kloramfenikol dan sulfalazin ini bisa berdampak sebagai antivitamin ya dari asam folat khususnya dan dia juga akan bersifat antagonis dari asam folat sehingga akan bersaing atau berkompetisi apabila kadar atau dosis dari kedua obat tersebut itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi dari asam folat, maka asam folat akan kalah seperti itu ya. Jadi dia akan kekurangan kadarnya di dalam tubuh diakibatkan oleh kedua konsumsi obat kloramfenikol dan sulfalazin ini dalam dosis yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian kalsium dan zat besi. Jadi ini beberapa interaksi ya antara kalsium dan zat besi dengan konsumsi beberapa obat tertentu yang mengakibatkan terjadinya efek samping atau proses
penghambatan antara kedua komponen tersebut. Jadi mineral dengan ion positif kita sudah pernah belajar ini ya, yaitu pada ikatan kelat di mana mineral yang mengandung ion positif atau kation itu akan mengikat struktur kimia obat di saluran cerna, yaitu bersifat sebagai adsorben ya di permukaan absorpsi, seperti pada lambung maupun pada usus karena ini terjadi di saluran cerna menurunkannya menjadi kompleks tidak aktif sebelum dapat diserap oleh tubuh. Jadi dia akan membentuk kompleks yang namanya ikatan kelat. Nah, ikatan kelat inilah yang nantinya menyebabkan penghambatan ya atau tidak bisa diabsorpsi atau tidak bisa diserap dikarenakan molekulnya yang terlalu besar sehingga dia akan mengendap di permukaan pencernaan atau pada permukaan lambung dan juga usus dan tidak bisa diserap. Oleh karena itu, tubuh juga akan eh, mengalami gejala defisiensi dari zat besi mineral penting tersebut dan juga efektivitas dari obat itu juga akan menurun seperti itu ya karena sudah dihambat proses penyerapannya. Nah, pada kalsium ya, kalsium di mana untuk beberapa makanan-makanan yang mengandung kalsium maupun suplemen kalsium itu sendiri itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan obat-obatan atau antibiotik ya, tetrasiklin dan juga quinolone karena akan menyebabkan proses penghambatan dari obat atau antibiotik tetrasiklin dan quinolone ini. Penyerapan obat akan turun drastis, jadi kalsium itu juga akan terganggu oleh konsumsi serealia dan juga oksalat. Serealia dan juga oksalat ini ya beberapa makanan-makanan tinggi serat ya, sehingga dia akan menghambat proses absorpsi atau proses penyerapan baik dari antibiotiknya itu sendiri maupun pada kalsiumnya sendiri, kalsium ya dari makanan yang mengandung kalsium tersebut. Kemudian obat digoxin itu juga tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan kalsium karena akan meningkatkan resiko efek toksik. Jadi digoxin itu akan secara langsung proses penyerapannya di dalam tubuh itu akan meningkat ya atau kadarnya di dalam darah itu akan meningkat drastis. Nah, kadar yang meningkat drastis ini bisa menyebabkan terjadinya efek samping atau toksisitas. Pada zat besi, itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan obat antasida, di mana ini akan mengurangi proses penyerapan ya atau proses absorpsi dari zat besinya itu sendiri. Karena zat besi itu akan efektif atau lebih optimal di serap pada kondisi lambung yang asam. Apabila sudah mengonsumsi antasida, obat antasida, maka lambung itu akan dinetralisir. Jadi asamnya itu akan dirubah menjadi pH yang netral atau bahkan bisa ke basa seperti itu ya. Jadi akan mengurangi ya saling menetralisir, mengurangi penyerapan obat lambung dan juga zat besi sekaligus sehingga tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan gitu ya. Nah, pada obat kloramfenikol ini juga akan menurunkan serapan dan metabolisme zat besi. Jadi metabolisme dari zat besi itu akan dihambat oleh adanya eh, molekul obat kloramfenikol karena menghambat ini proses atau kerja dari enzim-enzim metabolisme di dalam hati ya seperti enzim sitokrom P450 yang seharusnya itu bisa memetabolisme atau memecah zat besi agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh diakibatkan karena penghambatan atau pemblokiran ya kerja dari enzim sitokrom P450 oleh kloramfenikol maka proses metabolismenya juga akan terhambat. Pada obat tetrasiklin dan juga quinolone ini akan mengakibatkan terjadinya penghambatan ya proses proses absorpsi dari obat tetrasiklin dan quinolone diakibatkan karena ikatan kelat itu tadi. Karena bisa menyebabkan terjadinya kompleks ya sehingga menghambat proses absorpsi di permukaan di permukaan penyerapan atau pada permukaan lambung maupun usus yang disebut sebagai adsorben trace minerals. Nah, di mana ada beberapa mineral lainnya seperti magnesium dan juga zinc atau seng itu tidak boleh secara sembarangan ya dikonsumsi bersamaan dengan beberapa jenis obat tertentu. Kalau pada magnesium itu tidak boleh em,
dikonsumsi secara bersamaan dengan obat benzodiazepin, ciprofloxacin, phenytoin, steroid, dan juga antibiotik tetrasiklin. Karena dapat menurunkan penyerapan ya atau menghambat proses absorpsi dari baik dari magnesium itu sendiri maupun pada beberapa obat-obatan yang saya sebutkan tadi. Pada zinc, yaitu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan kalsium atau obat H2 blocker. Itu biasanya ada termasuk dalam golongan obat-obatan antihistamin ya atau obat alergi tertentu, yaitu obat H2 blocker, di mana akan menyebabkan terjadinya pengurangan serapan zinc. Sama seperti tadi, menghambat proses absorpsinya. Zat besi itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan obat quinolon atau tetrasiklin. Jadi zinc itu tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan dengan quinolon dan tetrasiklin karena akan menghalangi penyerapan obat di dalam tubuh ya. Dominannya apabila mineral itu dikonsumsi dengan beberapa jenis obat tertentu, maka akan mengakibatkan ini ya, terjadinya ikatan kelat atau ikatan kompleks yang menyebabkan penghambatan penyerapan atau penghambatan absorpsi dari obat-obatan maupun antibiotik tersebut diakibatkan karena ion ya yang terkandung pada em, apa pada mineral tersebut. Nah, ini merupakan beberapa kasus ya, yang terjadi pada anak biasanya. Karena anak itu dominan mengonsumsi beberapa obat-obatan yang memiliki perasa manis seperti itu ya, untuk menanggulangi terjadinya eh, apa? Untuk menanggulangi terjadinya proses konsumsi obat pada anak, maka biasanya beberapa obat itu didesain atau diberikan tambahan perasa manis agar anak itu mau untuk meminum obat gitu ya. Nah, beberapa perasa manis tertentu itu mengakibatkan terjadinya bahaya atau toksisitas ya apabila ditambahkan ke dalam eh, ini apa namanya ke dalam desain obat pada anak tersebut. Seperti salah satu contohnya di etilen glikol dan juga etilen glikol. Nah, di etilen glikol atau etilen glikol ini merupakan suatu pelarut yang tidak boleh ditambahkan ke dalam sirup ya atau obat tertentu pada anak karena dapat menyebabkan terjadinya beberapa gejala toksisitas, gagal ginjal, mual, muntah, dan lain sebagainya. Pokoknya kondisi medis yang bisa berbahaya yang berdampak pada kondisi fisik anak. Nah, apa saja biasanya yang aman atau pengganti dari dietilen glikol dan etilen glikol yang aman untuk dikonsumsi dan sudah di apa diperbolehkan ya atau dilegalkan oleh BPOM itu adalah seperti propionelen glikol, propionelen glikol, kemudian ada polyethylene glikol, sorbitol, dan beberapa gliserin lainnya itu sudah diperbolehkan untuk dicampurkan pada komposisi ya obat pada anak untuk menambahkan perasa manis, tapi konsentrasinya ya kembali lagi konsentrasinya itu tidak boleh berlebihan dikarenakan nanti karena kemarin beberapa kasus itu sudah menjelaskan bahwa eh, kebanyakan usia anak itu sudah terdampak gagal ginjal atau memiliki penyakit-penyakit kronis lainnya seperti gagal ginjal itu tadi diabetes dan lain sebagainya itu diakibatkan karena beberapa konsumsi obat salah satunya ya beberapa konsumsi obat-obatan yang menambahkan rasa manis di dalamnya dan konsentrasinya atau dosisnya itu terlalu tinggi atau tidak sesuai dan melampaui ketentuan yang sudah diberlakukan oleh BPOM ini. Jadi eh, biasanya di etilen glikol atau etilen glikol dan juga beberapa pengganti dari DEG dan EG yang bersifat aman tadi ada propilen glikol, sorbitol dan lain sebagainya itu bersifat untuk berfungsi untuk sebagai pengental, pemanis dan juga obat itu lebih awet ya apabila disimpan pada suhu yang sudah ditentukan. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan komplikasi ya kesehatan pada anak apabila konsumsinya dan juga kadarnya atau komposisi dari obat tersebut itu tidak sesuai dengan arahan atau aturan dari BPOM. Nah, apa saja sih yang
bisa menyebabkan yang disebabkan gejala toksisitas oleh dietilen dan juga etilen glikol ini. Yang pertama, akan menyerang ya jalur gastrointestinal atau bisa menyebabkan terjadinya mules, sakit perut, kemudian sakit perut yang parah ya, nyeri, mual dan juga diare yang agresif atau diare yang cukup sering apa keluar seperti itu ya. Jadi mengeluarkan zat-zat nutrisi atau eh, kandungan obat di dalam tubuh itu juga akan semakin berkurang atau semakin cepat proses clearance-nya sehingga nutrisi-nutrisi yang penting di dalam tubuh itu akan mengalami kekurangan atau defisiensi diakibatkan karena ini ya fase satu dari toksisitas di etilen dan juga etilen glikol. Kemudian yang kedua itu akan menyerang sistem saraf seperti itu ya. Jadi munculnya sakit kepala yang persisten atau sering ya. Gejalanya itu sering terjadi dan ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi atau membuang air kecil. Jadi kayak BAB, BAK itu ditekan ya, diakibatkan karena adanya efek toksisitas dari etilen dan juga di etilen glikol ini. Akhirnya apa dampak yang ditimbulkan yaitu penghambatan proses ekskresi yang seharusnya zat-zat racun atau zat-zat sisa yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh itu seharusnya dibuang, maka akan tertahan di dalam tubuh dan itu bisa menyebabkan gejala efek samping lainnya. Gitu. Yang ketiga yaitu terjadi penurunan kesadaran ya. Eh, ini juga akan pada fase 2 itu juga akan berdampak drastis pada fase 3 yaitu penurunan neurologi sel-sel di dalam otak itu akan dinonaktifkan atau mengalami gejala seperti apoptosis dan juga nekrosis ya, kematian sel-sel yang ada di dalam otak dan mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran yang drastis sehingga berujung pada koma. Nah, makanya harus berhati-hati sekali apabila mengonsumsi sirup atau obat yang bersifat cair ya, yang di dalamnya itu terdapat tambahan zat pemanis atau zat tambahan seperti dietilen glikol dan juga etilen glikol, baik pada yang bersifat aman maupun yang tidak aman dan dilihat juga konsentrasinya itu berapa. Kalau masih dalam batas wajar ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebihan itu akan mengakibatkan beberapa gejala-gejala pada fase 1 sampai dengan fase 4 ini. Jadi pada fase 4 itu terakhir akan memicu terjadinya kegagalan ginjal atau gagal ginjal akut ya. Diakibatkan karena apa? Karena ginjal itu kan merupakan organ utama ya dari proses terjadinya ekskresi. Di mana pada fase 2 itu sudah dihambat proses ekskresinya, baik BAK maupun BAB. Nah, oleh karena itu ginjal akan secara otomatis ya bekerja lebih keras jadi reabsorpsi terus terjadi kemudian seharusnya disekresi itu tidak berfungsi jadi direabsorpsi lagi dan itu akan memicu kinerja ginjal menjadi lebih buruk ya memperburuk kita kerja dari ginjal sehingga mengakibatkan terjadinya gagal ginjal atau merusak ya sistem filtrasi organ dari organ ginjal itu sendiri jadi filtrasi glomerulus itu juga akan menjadi disfungsi ya fungsinya akan di apa namanya akan ditekan sehingga terjadi kerusakan ya pada sel-sel yang terdapat pada organ atau jaringan ginjal tersebut. Dan ini bisa berpotensi menyebabkan kematian. Apabila ginjal sudah tidak bisa berfungsi, sistem saraf itu juga akan menekan neurologis atau sel-sel di dalam otak itu sudah banyak yang mati, yaitu kematian sel seperti apoptosis dan juga nekrosis, maka akan mengakibatkan terjadinya kematian. Gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke interaksi ya antara makanan dan juga obat pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Jadi farmakologi kebidanan. Nah, kita akan belajar terkait dengan klinis farmakologi pada masa kehamilan dan juga pada masa laktasi atau ibu menyusui. Nah, sebelum itu kita belajar dulu terkait dengan fase kehamilan ya atau proses terjadinya kehamilan di mana kehamilan itu biasanya terjadi berlangsung selama 280 hari sampai dengan 300 hari ya atau sama dengan 40 minggu sampai dengan 43 minggu. Di mana proses kehamilan ini akan memicu terjadinya
transformasi sistemik selama kurang lebih 40 minggu maksimal. Kehamilan itu terjadi pada 43 minggu atau 300 hari. Kehamilan itu terjadi em, dari proses adanya konsepsi atau ini ya pembuahan, di mana pembuahan ini akan terjadi perkembangan dan juga pertumbuhan mulai dari satu sel, kemudian menjadi dua sel, dari dua sel menjadi empat sel, dari empat sel menjadi enam sel, dari enam menjadi delapan, dari delapan menjadi 16 dan lain sebagainya, sehingga sampai pada proses morula, gastrula, kemudian blastula dan lain sebagainya ya. Nah, di sinilah proses-proses yang saya sebutkan tadi itu berlangsung sampai dengan maksimal antara 40 minggu sampai dengan 43 minggu atau 280 hari sampai dengan 300 hari. Di mana pada beberapa di antaranya dari terjadinya selama range waktu tersebut, maka akan mengakibatkan terjadinya transformasi sistemik ya atau gangguan perubahan sistem dari sistem organ maupun jaringan dari ibu. Ada beberapa sistem organ yang terjadi perubahan atau transformasi, yaitu yang pertama ada kardiovaskular dan saraf ya, di mana tekanan pada bagian dada itu akan mengalami peningkatan tekanan ya, karena bayi sudah mulai berkembang dan juga bertumbuh menjadi besar, sehingga tekanan pada bagian diafragma atau otot dada ya, otot rusuk dari ibu itu juga akan tertekan dan akan pressure ya, akan tertekan diakibatkan karena pertumbuhan dan perkembangan dari si janin seperti itu. Kemudian akan mengalami gejala varises, lemah, pusing dan juga kejang kaki. Nah, mengapa demikian? Nanti kita akan belajar terkait dengan sistem anatomi dan juga fisiologisnya ya setelah slide selanjutnya. Jadi varises ini berarti pada sistem saraf otot ya, karena terjadi transformasi itu tadi atau proses perubahan ya. Dan pada gastrointestinal akan mengalami gejala seperti mual, muntah, sariawan ya, liur melimpah, gangguan buang air besar dan juga terdapat gejala seperti wasir ya dan keputihan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh durhaka ya Dek kepada ibu karena ibu itu sudah dengan kuatnya atau dengan tangguhnya eh, mempertahankan dirinya dengan beberapa gejala-gejala yang dialami tadi. Seperti itu. Jadi demi pertumbuhan si bayi itu normal atau pertumbuhan dari janinnya itu normal, maka ibu rela menanggung semua gejala-gejala sakit tadi itu atau gejala em, terjadinya transformasi dan perubahan yang terjadi pada sistem fisiologis dan juga anatomi itu. Kemudian ini ya, nah pada ibu hamil itu biasanya mengalami terjadinya yang namanya hemodinamik dan juga distribusi cairan ya hemodinamik, di mana aliran darah, volume darah atau eh, apa curah jantung itu menjadi tidak stabil karena diakibatkan karena proses kehamilan itu tadi atau fase kehamilan. Jadi fisiologi itu akan, nah dari beberapa peningkatan atau ketidaknormalan itu atau terjadinya perubahan transformasi tadi itu akan mengubah terjadinya farmakokinetika yang ada di dalam tubuh ibu. Jadi pengobatan, efektivitas obat itu juga akan dipengaruhi oleh adanya perubahan dan transformasi tadi. Di mana pada proses kehamilan atau ibu hamil itu akan mengalami terjadinya peningkatan cairan tubuh ya. Jadi cairan tubuh itu dibagi menjadi dua, di mana 60% itu terdapat di plasenta, janin, dan juga cairan amniotik ya. Dan 40% lainnya itu terdapat di jaringan ibu. Ya, cairan amniotik ini merupakan cairan ketuban gitu ya. Jadi lebih dari 60%, 60% cairan yang ada di dalam tubuh itu terdapat pada plasenta, janin, dan juga cairan amniotik. Jadi lebih banyak pada janinnya ya dibandingkan pada jaringan ibu, jaringan atau organ di dalam tubuh ibu itu sendiri. Di mana 40%, hanya 40% yang terdapat di jaringan ibu. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan volume darah. Jadi dari peningkatan cairan tubuh itu akan mempengaruhi terjadinya peningkatan volume darah ya. Sebentar. Oh, oke.
Jadi peningkatan volume darah itu akan meningkat 50% ya, lebih tinggi dibandingkan pada kondisi normal atau sebelum hamil. Dan juga curah jantung itu akan ditingkatkan juga menjadi lebih dari 30% dari kondisi normal, dan juga aliran darah ya, hemodinamik dan distribusi cairan. Jadi ini berkaitan dengan aliran darah di dalam ginjal, kemudian di dalam seluruh tubuh dan jaringan-jaringan tubuh ibu itu akan meningkat lebih tinggi, atau lebih dari 50% ya dibandingkan pada kondisi yang normal. Nah, hal ini akan mengakibatkan terjadinya hemodinamik atau ketidakstabilan kadar dan volume darah di dalam tubuh. Apabila volume darah meningkat, maka darah itu akan semakin encer seperti itu ya. Jadi beberapa zat-zat penting seperti protein-protein di dalam darah itu juga akan berkurang diakibatkan karena volume darah yang meningkat, maka darah akan semakin encer di dalam tubuh sehingga protein seperti albumin dan lain sebagainya yang seharusnya dia berfungsi untuk mengikat molekul zat kimia dari obat untuk didistribusikan ke dalam tubuh itu akan mengalami kekurangan atau terjadinya proses kondisi di mana yang disebut sebagai hipoalbuminemia ya. Nah, hipoalbuminemia inilah yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya beberapa kondisi klinis pada ibu. Ya, oke. Puncak aliran darah di rahim itu akan mencapai 600 sampai 700 mili per menit pada akhir masa kehamilan. Jadi normalnya pada ibu yang normal atau ibu yang tidak hamil itu hanya berkisar 50 sampai dengan 100 mili per menit. Tapi diakibatkan karena kondisi kehamilan atau proses kehamilan, maka akan meningkat menjadi 600 sampai 700 mili per menit seperti itu ya. Nah, itu kondisi anatomi dari ibu yang berdampak pada kondisi fisiologis. Jadi ini kita akan tadi saya menjelaskan sedikit terkait hipoalbuminemia ya. Jadi dikarenakan kondisi volume darah di dalam tubuh ibu yang hamil itu meningkat, maka akan menyebabkan terjadinya pengenceran darah. Jadi darah itu akan encer ya, lebih lebih banyak zat pelarutnya dibandingkan zat terlarutnya. Nah, zat terlarutnya bisa kita sebut di sini sebagai albumin ya. Albumin itu akan semakin menurun kadarnya diakibatkan karena tingkat volume dari darah itu meningkat. Ini peningkatan volume cairan ya, volume cairan atau darah itu di penurunan kadar puncak obat di serum. Nah, dari peningkatan volume cairan di dalam darah itu akan menyebabkan terjadinya hipoalbuminemia atau menekan ya kadar dari albumin. Albumin menjadi lebih rendah ya dibandingkan pada kondisi yang normal. Dan ini berdampak pada apa adanya kadar obat di dalam serum itu menjadi menurun juga diakibatkan karena peningkatan volume cairan darah yang ada di dalam tubuh ibu dan juga eh, apa pegangan ya atau yang biasanya mengikat ke molekul dari obat itu juga berkurang. Nah, dikarenakan karena albumin yang berkurang, maka kadar puncak obat di dalam serum itu juga akan berkurang karena obat itu tidak lebih banyak obat yang free atau obat yang bebas dibandingkan dengan obat yang terikat dengan albumin. Nah, obat yang terikat dengan albumin ini lebih stabil, jadi akan diantarkan oleh albumin atau melalui proses distribusi diantarkan ke jaringan atau organ target di dalam tubuh. Jadi lebih lebih terstruktur atau lebih lebih terarah jalannya atau rutenya dibandingkan pada kadar obat yang bebas. Nah, dikarenakan karena hipoalbuminea, jadi kadar obat di dalam serum itu juga menjadi ini turun dan kadar obat bebas di dalam serum itu meningkat. Ya, terutama obat larut air ya, seperti salah satu contohnya adalah aminoglikosida. Jadi aminoglikosida ini juga akan lebih cepat dicerna di dalam tubuh, lebih cepat diserap, di metabolisme dan juga proses clearance-nya atau proses pengeluarannya itu juga akan dipercepat. Jadi efektivitas dari obat itu akan menurun. Pengenceran albumin ya, pengenceran albumin serum seharusnya kan balance antara kandungan albumin, kadar albumin atau kadar serum sel-sel darah di dalam tubuh itu balance ya kandungannya untuk bisa menstabilkan proses distribusi dari obat.
menurunkan ikatan obat albumin secara drastis. Nah, diakibatkan karena penurunan ikatan obat dengan albumin, itulah yang dapat menurunkan efektivitas dari obat tersebut. Sehingga beberapa obat itu tidak akan apa ya bekerja secara maksimal atau secara optimal. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan ya obat yang free atau obat bebas di dalam sirkulasi peredaran darah itu juga bisa mengakibatkan adanya eh, obat salah sasaran ya, target obat itu tidak tepat pada organ maupun jaringan target yang dituju oleh obat tersebut. Karena tidak ada albumin yang akan menghantarkan itu. Karena terjadinya hipoalbuminnya ini. Kemudian pada efeknya ya, obat bebas meningkat ya. Tadi sudah saya katakan bahwa obat bebas yang ada di dalam darah itu akan meningkat. Seperti pada golongan steroid, hormon, dan juga obat dengan ikatan protein tinggi. Karena obat itu memiliki afinitas dengan albumin yang tinggi, maka apabila albumin itu menjadi berkurang, maka obat tidak memiliki pegangan lagi. Dia tidak memiliki kendaraan lagi untuk mengantarkan ke target spesifik ya dari obat tersebut, sehingga proses di farmakodinamiknya itu akan terganggu seperti itu. Ya, sehingga kecepatan metabolisme juga akan meningkat dan clearance-nya itu juga pasti akan meningkat. Jadi proses ekskresinya itu akan dipercepat juga. Nah, ini beberapa perubahan fungsi organ ya yang terjadi di dalam tubuh ibu, di mana pada ibu yang pada ibu yang hamil ya, fase kehamilan itu akan mengalami terjadinya gangguan saluran cerna atau pada eh, gastrointestinal tract gitu ya, GI tract, di mana gerakan saluran cerna itu akan menurun, gerak peristaltik yang ada di dalam tubuh itu akan menurun, namun tidak menimbulkan efek yang bermakna pada absorpsi obat. Jadi obat itu juga masih bisa diabsorpsi atau masih bisa diserap ya. Em, Tidak dipengaruhi oleh gerak peristaltik yang berubah atau gerakan saluran cerna ibu yang menurun itu tidak mempengaruhi eh, proses absorpsi dari obat secara keseluruhan. Jadi masih bisa diserap obat tersebut ke dalam tubuh ibu atau melalui ini mukosa lambung maupun usus. Nah, pada organ hati dan juga endokrin, di mana aliran darah itu akan relatif stabil ya, meskipun ada peningkatan volume darah dan beberapa waktu tertentu aliran darah itu juga akan dipercepat, curah jantung atau tugas jantung untuk memompa darah itu juga akan dipercepat ya, lebih keras lagi, lebih cepat lagi, itu akan mempengaruhi perubahan fungsi dari hati maupun endokrin. Kenaikan estrogen ya, hormon ini juga berkaitan dengan hormon yang ada di dalam tubuh ibu pada fase kehamilan, di mana pasti akan ada kondisi di mana ketidakstabilan hormon ya, khususnya pada hormon estrogen dan juga progesteron. Jadi akan meningkat secara drastis dan itu bisa mengubah terjadinya proses metabolisme obat di dalam tubuh. Jadi proses metabolisme menjadi tidak stabil atau terhambat bahkan dipercepat, bisa dipercepat ya oleh adanya ketidakstabilan hormon estrogen dan juga progesteron ini. Jadi pada salah satu contoh obat phenytoin itu akan ditingkatkan ya proses metabolismenya, dan pada obat teofilin itu akan dihambat proses metabolismenya pada organ hati ya dan juga endokrin. Nah, untuk organ ginjal atau organ ekskresi di mana akan meningkatkan ya aliran darah itu tadi diakibatkan karena peningkatan volume darah yang ada di dalam tubuh secara signifikan ya. Jadi peningkatannya itu meningkat drastis. Dan juga ini mempercepat proses clearance atau proses ekskresi obat sehingga obat itu dieliminasi lebih cepat ya melalui ginjal. Terutama pada obat-obatan yang bersifat polar atau larut air. Maka itu akan lebih cepat proses eliminasinya. Salah satunya di sini ada obat penisilin. Nah, ini merupakan gambaran ya atau anatomi dari sirkulasi ibu masuk ke sirkulasi janin atau melalui plasenta. Jadi ada beberapa obat-obatan tertentu yang memiliki sifat spesifik yang dapat menembus dari membran plasenta ibu sehingga dia akan bisa mempengaruhi janin juga, kondisi janin seperti itu. Jadi mekanisme dari apa em,
penembusan ya, obat itu melalui membran plasenta dan sampai ke janin, itu ada beberapa mekanisme transfernya. Yang pertama, biasanya obat itu akan melalui proses difusi sederhana atau difusi pasif ya. Jadi hanya beberapa golongan obat-obat tertentu yang bisa masuk dan menembus membran plasenta. Jadi tidak semua obat itu bisa menembus membran plasenta ibu. Ditentukan oleh yang pertama kadar obat di dalam darah ibu. Jadi apabila kadar obat di dalam darah ibu itu meningkat, maka proses transfernya atau proses pengiriman obat untuk bisa menembus membran plasma dari ibu dan sampai ke jaringan janin itu juga akan meningkat. Jadi kadar obat itu mempengaruhi, kadar obat di dalam darah ibu itu juga mempengaruhi seberapa banyak sih kadar obat yang akan menembus jaringan plasenta ibu. Kecepatan aliran darah plasenta ini juga mempengaruhi ya proses transfer atau mekanisme transfer obat dari tubuh ibu sampai ke si janin seperti itu untuk melalui penembusan jaringan membran plasenta seperti itu. Jadi kan pada beberapa kondisi aliran darah di dalam tubuh ibu pada saat kehamilan, fase kehamilan itu menjadi meningkat. Nah, itu juga akan mempengaruhi percepatan ya. Obat itu akan menembus membran plasenta sehingga sampai ke janin. Ada beberapa karakteristik obat yang bisa menembus membran plasenta, yaitu yang pertama larut lemak ya. Jadi dia akan bisa berdifusi sederhana atau difusi pasif itu pada golongan obat-obatan yang bersifat larut lemak atau nonpolar ya. Jadi sehingga dia mudah berdifusi, mengikuti dari bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah seperti itu. Salah satu contohnya yaitu pada obat tiopental, dia akan menembus membran plasenta dan memicu terjadinya apnea ya atau henti jantung pada neonatus, pada janin. Nah, dikarenakan karena efek toksisitas tersebut, maka obat tiopental ini sebaiknya tidak dikonsumsi pada ibu hamil karena dia akan secara langsung bisa menembus membran plasenta dan menyebabkan gejala apnea pada janin, yaitu henti jantung bisa henti napas ya, bisa menyebabkan kematian pada janin. Dan yang kedua, tidak terionisasi. Jadi obat-obatan yang bersifat non-ionized atau tidak terionisasi itu akan jauh lebih mudah untuk menembus atau melewati membran plasenta dari ibu. Contohnya pada beberapa obat-obatan seperti diazepam dan juga phenytoin itu bersifat non-ionized sehingga dia apabila dikonsumsi pada fase kehamilan maka akan secara langsung bisa menembus membran plasenta dari ibu dan bisa sampai ke janin. Molekul kecil, jadi obat-obatan yang memiliki berat molekul yang kecil, yaitu kurang dari 500 Dalton, itu akan bisa menembus dari membran plasenta. Contohnya seperti apa obatnya, yaitu warfarin dan juga etanol. Dan yang keempat, yaitu adalah obat yang bersifat free ya, atau tidak terikat dengan protein plasma yang ada di dalam darah, seperti albumin, karena tadi kita sudah belajar tentang hipoalbuminea ya, kondisi kekurangan albumin pada fase kehamilan itu juga akan mempercepat proses penembusan obat untuk menembus membran plasenta dan sampai ke janin. Jadi hanya obat yang tidak terikat dengan protein yang dapat menyeberang atau melewati membran plasenta dari ibu untuk sampai ke janin. Nah, ini merupakan beberapa organ-organ tadi ya yang ini em, merupakan beberapa pengobatan ya atau terapi yang biasanya dilakukan melalui ibu apabila janin itu mengalami kerusakan atau gejala abnormalitas ya perkembangan baik jaringan maupun organ pada janin sehingga dilakukan terapi melalui ibu untuk bisa sampai ke janin seperti itu ya untuk bisa menembus membran plasma obatnya tersebut. Jadi yang pertama pada penyakit paru-paru ya, apabila janin itu diprediksi mengalami
kelahiran prematur di mana paru-parunya itu belum matur atau masih imatur, jadi belum matang ya paru-parunya, maka akan diresepkan atau diarahkan oleh dokter untuk mengonsumsi obat kortikosteroid. Di mana obat kortikosteroid yang diminum ibu ini nantinya akan merangsang ya terjadinya proses kematangan paru-paru pada janin secara cepat sehingga janin itu tidak pada saat janin lahir maka tidak akan mengalami gejala seperti abnormal atau imatur dari paru-parunya seperti itu. Kemudian pada target hati dan juga otak ya apabila janin ini mengalami kondisi seperti bayi kuning atau Jaudins di mana bayi eh, eh, mengalami suatu kondisi resiko pendarahan intrakranial ya pada bayi prematur maka akan diarahkan atau diberikan pengobatan atau diresepkan obat fenobarbital ya untuk mencegah terjadinya komplikasi, adanya komplikasi penyakit pasca persalinan. Nah, jadi dari ibu itu akan diresepkan obat-obat tertentu yang sekiranya itu aman dan akan sampai ke janin ya. Tentu itu dengan pertimbangan ya, pertimbangan dari tenaga medis untuk mengantisipasi adanya toksisitas seperti itu. Kemudian pada ini ya kondisi aritmia atau gangguan pada irama jantung, maka akan diresepkan beberapa obat yang tergolong dalam anti aritmia, di mana apabila janin atau bayi di dalam perut si ibu itu mengalami terjadinya kondisi aritmia atau gangguan pada irama jantung, maka ibu akan diarahkan untuk mengonsumsi obat-obatan anti aritmia sehingga bisa menstabilkan ritme jantung janin ya di dalam kandungan seperti itu. Dan ini beberapa kategori obat-obatan yang aman untuk dikonsumsi pada ibu hamil ya, pada fase kehamilan, di mana kategorinya itu berkisar antara kategori A sampai dengan kategori X ya, tentu dengan beberapa kadar keamanan atau level keamanannya. Yang pertama kategori A itu masih bersifat aman ya, ini aman untuk dikonsumsi ibu hamil baik pada ibu hamil itu sendiri maupun pada janin seperti itu. Jadi tidak ada resiko pada janin, tidak ada resiko yang akan membahayakan janin. Contohnya seperti asam folat, zinc, tiroksin, kemudian ada vitamin B6 dan juga vitamin C. Ya, biasanya ini beberapa suplemen-suplemen vitamin ya yang aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil tentunya pada dosis yang aman juga atau dosis yang normal seperti itu ya, tidak berlebihan juga. Nah, kemudian pada kategori B cukup aman untuk dikonsumsi pada ibu hamil di mana eh, keamanan ini sudah teruji pada hewan uji dan juga efek samping itu tidak dialami oleh wanita hamil atau ibu yang mengalami ibu yang masih pada fase kehamilan seperti itu. Jadi efek sampingnya itu tidak teridentifikasi pada ibu hamil ya, hanya pada hewan uji saja. Di mana salah satu contoh obatnya yaitu ada amoxilin, ampicillin, ibuprofen yang diminum secara oral. Kemudian ada insulin, metformin, glukagon, fosfomisin ya. Kemudian ada juga kafein. Nah, tentunya eh, kategori B ini kan cukup aman. Jadi apabila tidak ada gejala-gejala tertentu, maka boleh dikonsumsi, namun tidak dalam batas yang berlebihan ya, hanya dalam batas wajar saja. Kategori C di mana ini boleh dikonsumsi hanya pada saat manfaatnya itu lebih banyak dibandingkan dengan resiko terjadinya bahaya ya. Jadi apabila manfaatnya itu lebih dirasakan lebih banyak manfaatnya dibandingkan pada resiko toksisitasnya, maka boleh diberikan atau boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Contohnya pada albumin. Nah, karena tadi suplemen albumin ya ini, jadi karena tadi ibu mengalami gejala hipoalbuminea, sedangkan tubuh atau sirkulasi peredaran darah itu sangat membutuhkan membutuhkan kadar albumin, peningkatan kadar albumin dalam tubuh, maka disarankan untuk meminum suplemen albumin ini. Akan tetapi kalau semisal kadar albuminnya masih dalam batas yang cukup atau wajar di dalam tubuh ibu, tidak pada sampai defisiensi atau kekurangan, maka tidak usah dikonsumsi seperti itu ya.
Seperti obat lainnya yaitu aspirin, beta karoten, kemudian ada kodein dan juga tramadol, di mana kodein ini biasanya digunakan untuk eh, apa pada saat operasi dan lain sebagainya. Jadi kalau semisal di luar dari kondisi-kondisi yang em, masih bisa menggunakan beberapa obat yang aman, jadi kategori C ini tidak usah dikonsumsi seperti itu. Kategori D, resiko terbukti ya. Di sini sudah teridentifikasi adanya resiko di mana kondisi darurat ya. Ini hanya boleh dikonsumsi pada saat kondisi darurat saja atau apabila masih ada alternatif yang lebih aman dibandingkan kategori obat yang ada di kategori D ini, maka lebih baik memilih yang di luar dari kategori D, yaitu kategori A sampai dengan C. Nah, salah satu obatnya itu seperti apa? Ada alprazolam, cisplatin, diazepam, kanamisin, phenytoin, dan lain sebagainya. Jadi, eh, ini akan menimbulkan resiko efek samping gitu ya. Jadi, apabila kondisinya tidak terlalu darurat dan masih ada alternatif pengobatan lain, maka harus memilih yang lain tersebut dibandingkan dengan kategori D ini. Dan yang terakhir yaitu kategori X, di mana pada obat ini dibuktikan atau terbukti adanya kontraindikasi ya menyebabkan terjadinya abnormalitas pada janin. Jadi janin itu akan mengalami kondisi kecacatan atau abnormalitas pada beberapa organ dan juga jaringan yang ada di tubuh janin dan itu bisa menyebabkan terjadinya kematian pada janin seperti itu ya. Jadi dilarang keras, tidak boleh dikonsumsi pada ibu hamil ya dalam alasan apapun seperti itu. Contohnya seperti vastatin, kemudian ada warfarin, simvastatin, flurazepam dan juga oksitosin. Oke, kita sampai pada farmakokinetika untuk masa masa laktasi ya pada ibu menyusui. Kalau tadi kan sudah ibu hamil. Nah, sekarang bayi sudah dilahirkan dan sudah masuk ke dalam masa laktasi atau masa menyusui, di mana obat itu akan masuk ke dalam kapiler ya atau jaringan ASI dari si ibu. Nah, pada waktu-waktu tertentu, pada waktu apa kadar obat di dalam ASI itu menjadi maksimal atau puncak ya, kadar puncak ASI di dalam tubuh si ibu, yaitu setelah ibu mengonsumsi obat 1 sampai dengan 3 jam. Jadi kadar puncak obat di dalam ASI si ibu itu mengalami peningkatan yang optimal pada waktu 1 sampai dengan 3 jam. Jadi apabila ingin memberikan ASI kepada bayi, maka di luar dari waktu tersebut ya, agar bayi yang meminum ASI si ibu itu tidak terkontaminasi oleh kandungan kadar obat yang ada di ASI yang meningkat gitu. Jadi tidak terminum oleh bayi atau kandungan obatnya, dosis obatnya itu tidak berlebihan dan tidak membahayakan bayi. Jadi disarankan sebelum meminum obat itu disusui terlebih dahulu dan setelah 3 jam dari meminum obat baru diberikan lagi ASI-nya agar kadar obat di dalam ASI itu tidak pada kondisi yang puncak atau tidak pada kondisi yang optimal. Ya, konsentrasi darah ibu adalah faktor utama transfer ke ASI. Jadi sama seperti tadi ya, kadar obat. Oke, sepertinya terputus ya. Ini saya izin share screen lagi. Oke, kita lanjutkan. Singkat saja, ini sudah mau selesai. Jadi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kadar puncak pada ASI dan juga transfer ASI ibu ke si bayi. Jadi konsentrasi darah ibu adalah faktor utama transfer ASI dari ibu ke bayi. Obat bersifat basa lemah ya. Beberapa obat yang memiliki sifat basa lemah itu akan mudah menembus membran kapiler ASI sehingga apabila diberikan pada waktu-waktu tertentu pada kondisi puncak, kadar puncak ASI pada 1 sampai 3 jam itu akan menyebabkan terjadinya overdosis pada bayi untuk obat-obatan yang bersifat basa lemah ini. Kemudian untuk
terapi jangka panjang ya. Jadi pengobatan yang dikonsumsi, obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu, di mana itu dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, itu memerlukan penyesuaian dosis. Jadi dosisnya itu harus diturunkan agar tidak membahayakan si janin, seperti si bayi ya, bayi yang disusui seperti itu. Kemudian jenis obat yang dapat menembus kapiler ASI ya, apa saja? Yang pertama obat yang larut lemak, sama seperti tadi, jadi obat yang bersifat non-polar dan juga tidak terion ya. Non-ionized, obat yang bersifat non-ionized itu mudah melewati membran sel alveoli dan juga kapiler ASI. Sehingga dia bisa terminum pada saat menyusui bayi seperti itu. Obat ukuran molekul dengan ukuran molekul yang kecil ya. Kalau tadi kan kurang dari 500 Dalton. Nah, kalau yang menyusui ini pada ASI itu lebih kecil lagi yaitu kurang dari 200 Dalton, mudah melewati pori-pori membran epitel ASI. Obat yang tidak terikat dengan protein plasma ya. Jadi tidak terikat dengan protein plasma, obat yang bersifat bebas itu akan mudah melewati membran ASI. Obat yang bersifat basa lemah tadi ya sudah disebutkan itu juga akan mempermudah untuk menembus membran kapiler ASI. Mm-mm, gitu. Kemudian ini beberapa pengobatan yang kategori ya, kategori obat yang aman untuk dikonsumsi pada ibu menyusui. Yang pertama, L1 paling aman, tidak membahayakan ibu maupun bayi. Contohnya seperti ibuprofen, acetaminophen, loratadine, dan lain sebagainya. Jadi itu yang paling aman untuk dikonsumsi pada fase menyusui ya, ibu menyusui. Kemudian yang kedua, ini masih dalam kategori yang aman. Nah, kategori aman untuk laktasi ya, seperti dimenhidrinat, kemudian ada guaifenesin dan juga cetirizine. Dan yang ketiga ini cukup aman ya, cukup aman, bukan aman ya, tapi cukup aman apabila ada em, apa kata apa alternatif obat yang paling aman dan juga aman, lebih baik memilih itu saja. Jadi kalau yang cukup aman ini memiliki profil keamanan yang wajar. Salah satu contohnya seperti aspirin, pseudoephedrine, dan juga lorazepam. Nah, yang keempat yaitu kemungkinan bahaya. Jadi teridentifikasi adanya efek samping atau bahaya yang akan ditimbulkan apabila mengonsumsi obat-obatan seperti kloramfenikol dan sibutramine. Jadi diduga kuat dapat membahayakan kesehatan si bayi apabila dikonsumsi oleh ibu dan diberikan pada ASI diberikan pada bayi itu pada kondisi kadar puncak ya dari kadar obat di dalam darah atau obat di dalam ASI si ibu 1 sampai 3 jam itu tadi. Dan yang kelima yaitu adanya kontraindikasi. Jadi dilarang mutlak untuk ibu menyusui, tidak boleh sama sekali dikonsumsi pada saat ibu menyusui. Contohnya seperti amiodaron dan juga siklofosfamid. Nah, terakhir ini pada pembahasan kita yang terakhir yaitu interaksi antara obat dan juga makanan pada usia lansia ya atau pada usia geriatri. Panduan klinis dan juga peta farmakokinetik ya, di mana pada usia lansia itu rentan ya terkena atau mengonsumsi obat yang lebih dari satu jenis obat atau bisa disebut sebagai polifarmasi. Nah, polifarmasi inilah yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya kondisi komplikasi ya atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya polifarmasi. Itu seperti apa saja? Ada hipertensi, penyakit jantung, hiperlipidemia, diabetes mellitus, stroke, osteoporosis, dan lain sebagainya. Jadi, polifarmasi atau konsumsi obat, penggunaan obat ya yang lebih atau sama dengan 5 macam obat per hari, itu akan menyebabkan terjadinya interaksi baik antara obat yang satu dengan obat yang lainnya dan juga interaksi antara obat dengan makanan yang dikonsumsi atau nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Jadi, lansia memiliki kerentanan ganda perubahan fisiologis yang mendasar eh, dan berakibat pada pengobatan kronis. Jadi akan rentan mengalami penyakit degeneratif, penyakit kronis, akut dan lain sebagainya. Karena kondisi fisiologis juga sudah menurun, fungsi-fungsi organ di dalam tubuh dan juga jaringan itu sudah menurun dan ditambah dengan adanya konsumsi polifarmasi itu juga akan memperparah ya em, adanya penyakit komplikasi seperti itu.
ini ya kondisi fisiologis yang terjadi pada usia lansia, di mana sistem saraf pusat, massa otak, dan juga neuron itu akan menurun, kognitif dan juga memori itu juga akan menurun, fungsi neurotransmitter ya, atau pensinyalan dari otak ke seluruh jaringan atau organ di dalam tubuh itu juga akan menurun. Nah, itu yang diakibatkan oleh adanya penurunan usia juga seperti itu. Sensorik dan oral ya pada em, sensorik, indera pengecap itu juga akan sensitivitas dari indera pengecap itu juga akan menurun ya. Jadi untuk merasakan rasa manis, asam, pahit dan lain sebagainya itu akan ditekan atau diturunkan ya fungsi-fungsinya. Kehilangan gigi ya, biasanya ompong ya sudah keropos gigi maupun tulangnya ya, mengalami katarak dan juga presbiopsi karena penurunan fungsi dari organ mata atau bisa juga disebabkan karena defisiensi dari vitamin A. Kardiovaskular, terjadinya hipotrofi jantung ya, di mana jantung itu sudah semakin melambat pompanya, sehingga massa eh, atau miosit dari organ jantung itu juga akan menurun. Curah jantung maksimal itu juga akan menurun ya, sensitivitas adrenergik itu juga akan menurun. Diakibatkan karena hal itu, penurunan beberapa komponen tersebut, maka akan mengakibatkan mudah lelah gitu ya. Jadi mudah lelah, mudah ngantuk, atau gampang terkena terserang beberapa penyakit tertentu dan lain sebagainya. Pernafasan, pada organ pernafasan yaitu penurunan massa paru dan juga luas alveolus, penurunan volume tidal ya, atau penurunan respon terhadap hipoksia. Jadi mudah terkena hipoksia dan juga hiperkapnia. Hipoksia itu kekurangan oksigen ya di dalam darah, diakibatkan karena ini curah jantung yang menurun, sensitivitas adrenergik, hipertrofi jantung itu juga menurun. Jadi jantung itu memompa oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh itu kerjanya itu semakin menurun sehingga terjadilah yang namanya hipoksia ya, kekurangan oksigen. Gastrointestinal, pada organ ini terjadi penekanan eh, st- penekanan esofagus ya, di mana pada organ lambung maupun usus itu juga akan menurun ya fungsinya atau kerjanya. Peningkatan pH lambung. Jadi asam lambung itu menjadi meningkat, pengosongan lambung menjadi melambat karena otot-otot pada proses absorpsi itu akan mengalami penurunan fungsi juga atau disfungsi gitu ya. Hati dan juga ginjal, di mana massa dan aliran darah hati itu akan menurun sehingga proses metabolisme juga akan menurun. Metabolisme obat maupun metabolisme dari makanan atau nutrisi gitu ya. Penurunan GFR ya dan juga fungsi tubulus ginjal sehingga proses ekskresi dan juga metabolisme itu juga akan melambat. Ini sama ya tadi berkaitan dengan beberapa organ-organ yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi adanya penurunan proses absorpsi di mana tingkat penyerapan itu juga akan menurun. Bioavailabilitas obat itu menjadi meningkat karena penyerapan itu ditekan, maka obat itu akan secara langsung masuk ke dalam aliran darah gitu ya, atau bioavailabilitas sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya kadar obat di dalam darah itu meningkat, distribusi obat. Jadi peningkatan dari kadar albumin atau protein albumin di dalam tubuh itu akan meningkatkan konsentrasi ikatan obat atau afinitas obat dengan protein albumin di dalam tubuh, sehingga itu bisa menyebabkan terjadinya beberapa obat tidak dapat dimetabolisme atau diekskresi secara optimal. Metabolisme ya, penurunan organ fungsi ya, penurunan fungsi dari organ hati sehingga menurunkan proses metabolisme di dalam tubuh pasien lansia. Kemudian ekskresi. Proses ekskresinya itu juga akan ditekan ya atau diperlambat diakibatkan karena penurunan fungsi dari organ ginjal. Nah, ini beberapa obat-obatan. Jadi pada usia lansia itu akan mengalami penurunan kadar cairan di dalam tubuh ya, sehingga
meningkatkan ya, meningkatkan proporsi lemak di dalam tubuh. Jadi cairan yang larut air itu menurun dan cairan yang larut lemak itu meningkat, sehingga bisa menyebabkan beberapa penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, kemudian apa ya, kolesterol yang tinggi, peningkatan kolesterol, dan juga karena itu diakibatkan karena obat larut lemak di dalam tubuh itu banyak semakin apa ya, semakin lambat untuk diekskresi atau semakin lambat untuk dikeluarkan. Sedangkan obat-obat yang larut air itu menjadi semakin cepat untuk dieliminasi. Jadi clearance dari obat larut air itu dipercepat, sedangkan obat yang larut lemak itu diperlambat. Proses reabsorpsinya akan berlangsung secara terus-menerus dan itu bisa menyebabkan terjadinya eh, apa, kondisi toksisitas ya, atau fisiologis, disebabkan karena fisiologis dari usia lansia itu juga sudah penurunan disfungsi organ dan jaringan, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kondisi klinis. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kita lanjut ke ini, siklus sabotase nutrisi ya. Jadi pada beberapa pasien lansia yang mengalami penyakit kronis atau degeneratif dan lain sebagainya, maka dia akan di apa namanya, diarahkan atau bahkan secara inisiatif akan mengonsumsi beberapa jenis-jenis obatan tertentu sesuai dengan apa ya, kondisi. Kan kalau sudah mbah-mbah atau kakek nenek itu sudah parnoan gitu ya. Jadi oke, kita lanjutkan. Jadi apa namanya, pasien lansia yang mengonsumsi obat lebih dari satu atau disebut sebagai polifarmasi dan itu sudah didiagnosis penyakit kronis, penyakit degeneratif, penyakit akut dan lain sebagainya, penyakit komplikasi, maka akan mengalami terjadinya perubahan farmakokinetik dan penumpukan obat, di mana ini akan mengakibatkan terjadinya efek samping pada gastrointestinal dan juga sistemik ya. Sehingga menyebabkan terjadinya mual, disfagia, dan juga sedasi. Dan diakibatkan karena beberapa kondisi mual, muntah, dan lain sebagainya itu akan menekan ya nafsu makan atau memberikan efek anoreksia sehingga menurunkan asupan makanan atau asupan nutrisi yang penting di dalam tubuh dan menyebabkan terjadinya malnutrisi. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun di dalam tubuh itu juga akan menurun ya, diakibatkan karena beberapa penyakit yang menyerang kondisi fisiologis dari pasien lansia. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya penyakit kronis. Ini merupakan siklus ya yang biasanya terjadi pada pasien lansia. Diakibatkan karena interaksi obat maupun makanan dan juga kondisi fisik yang sudah menurun atau sistem organ maupun jaringan yang sudah disfungsi atau penurunan fungsi seperti itu. Mm-mm. Ini pada beberapa eh, ini ya apa namanya, beberapa organ yang dilalui atau bersifat apa, tracking jalur yang dilalui oleh pengobatan ya. Untuk usia lansia pada organ mulut, kerongkongan dan juga lambung itu akan mengalami penurunan fungsi ya, sehingga mengakibatkan atau mempengaruhi efektivitas dari obat. Organ pencernaan juga menjadi menurun, sistem saraf pusat itu juga akan menurun. Jadi neurotransmitter yang seharusnya bisa memberikan sinyal-sinyal untuk bisa membantu proses dari farmakodinamik maupun farmakokinetik yang ada di dalam tubuh diakibatkan karena apa, kondisinya yang menurun atau apa, neurotransmitter sinyalnya itu menjadi terhambat, maka akan mengakibatkan beberapa penyakit tertentu atau kondisi toksisitas ya. Nah, ini merupakan parameter dari siklus malnutrisi ya, parameter dari untuk mendeteksi adanya malnutrisi atau patologi penyakit yang terjadi pada kondisi lansia. Di mana di sini dijelaskan ada scales ya.
S-nya itu sadness, di mana indikator dari psikologis itu adalah penurunan nafsu makan. Jadi akan terjadi penurunan nafsu makan pada kondisi lansia, kemudian kolesterolnya itu lebih dari 4,14 milimol atau sama dengan 160 miligram per desiliter, dan juga terjadinya penurunan lipid ya, kurang ya. Oh, ini malah apabila kondisi lipid kurang dari 4,14 milimol per liter atau 160 miligram per desiliter, maka itu sudah bisa dikategorikan ke malnutrisi ya. Kondisi malnutrisi, kemudian kadar albumin apabila cadangan protein visceral atau seperti protein albumin di dalam darahnya itu kurang dari 40 gram per liter atau sama dengan 4 gram per desiliter, maka itu sudah dikategorikan pada ini ya, malnutrisi. Kemudian adalah lost weight, penurunan berat badan. Kemudian ada masalah makan ya, eating problems, di mana apabila terjadi efek anoreksia atau penurunan nafsu makan itu juga akan bisa menyebabkan terjadinya malnutrisi. Dan ketidakmampuan menyiapkan makanan sendiri atau shopping problems, di mana pada kondisi ini lansia tersebut atau pasien lansia itu sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri atau bahkan berjalan itu pun harus dibantu, makan itu harus disuapin dan lain sebagainya. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya malnutrisi atau kekurangan nutrisi ya, yang penting bagi tubuh si pasien. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jadi nanti apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.